Guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini kita mau bahas sedikit banyak tentang dunia forex, tentang XAU. Ya, kita lihat sama-sama. Oke, ini udah jam berapa nih? Setengah 7 malam. Jam setengah 7 malam hari Jumat ya. Gue ambil video. Gue mau bahas sedikit mengenai hal yang sekarang lagi viral banget ya, tentang Sunton Capital ya. Eh, Nanti akan gue cerita sedikit tentang XAU juga. Oke, mengenai Sunton Capital, kayaknya sih ya, yang ini dari yang gue tahu ya, karena gue nggak pernah membaca sebelumnya, gue nggak pernah tahu apa itu Sunton Capital. Tapi kemarin kan saking ramenya gitu ya, jadi kan orang-orang di grup pada ngasih tahu gitu ya, ngasih info. Nah, setelah gue pelajari, jadi Sunton Capital itu bukan robot, beda sama robot ya. Kalau Sunton Capital itu bisa dibilang layaknya broker-broker pada umumnya lah. Jadi penyedia ini ya, penyedia jasa trading di dunia forex gitu ya. Dan mereka itu kalau nggak salah mereka trading di dua pair, XAG USD. XAG itu perak ya, kalau gold itu XAU ya, sama satu lagi WTI, kalau nggak salah WTI itu oil ya, WTI atau WBR gitulah, gue juga nggak terlalu ngerti. Oke, jadi mereka hanya trading di dua platform itu, tapi mereka itu bukan robot. Kenapa? Karena mereka dikasih sinyal, gitu ya, dikasih sinyal. Nah, dikasih sinyal itu kan ngapain kalau pakai robot dikasih sinyal ya buat apa gitu kan, gak ada gunanya. Jadi yang gue tangkap adalah itu bukan robot. Jadi dia hanyalah pemberi sinyal. Jadi balik kalau kalian eh, nonton video-video yang sebelumnya ya, dimana broker-broker yang ngasih sinyal itu harusnya ya nggak usah kita percaya, harusnya gitu ya, sinyalnya nggak usah kita percaya, karena broker itu dapat duit dari mana, dari komisi ya kan, dari spread, tapi juga kalau misalkan kita kalah ya kan, itu ya omset buat si brokernya tersebut. Nah, yang aneh lagi setelah gue pelajari, sinyalnya mereka itu sangat detail sekali. Detailnya gimana, buka posisinya apa, terus ya take profit berapa, itu wajar lah ya. Tapi yang aneh adalah ada jam entry, ada waktunya untuk entry, ada waktunya untuk close. Itu orang hebat mana yang bisa seperti itu gitu. Kalau mereka benar-benar bisa kasih sinyal itu, daripada mereka cari duit di apa namanya, di sebagai broker ya mendingan mereka buka buka broker di tempat lain, trading sendiri dong. Kalau sinyalnya sehebat itu, dan kalau ada juga yang menunjukkan ya, apa hasil tradingannya mereka satu hari 5%, 8% gitu, sehingga satu bulan bisa menghasilkan 50-80%. Possible nggak? Possible sebetulnya. Jadi itu nggak ada yang aneh. Tapi eh, nanti kalian lihat kalian harus cari tahu sendiri ya, karena gue nggak mau menunjukkan recording apa-apa, karena recordingnya ini banyak banget yang gue terima gitu kan, banyak sekali, karena orang-orang yang join itu pun pengen menunjukkan bahwa nih gue profit gitu kan, pengen dimasukin ke sosial media dia mungkin ya, makanya mereka record. Dan itu kacau sekali kalau ngelihat dari grup-grupnya gitu ya, wah kacau sekali deh pokoknya. Nah, nanti kalian juga akan lihat ya, maksudnya profit 5% 8% itu sangat sangat possible gitu, dengan forex itu sangat possible. Buktinya hari ini aja, dari satu hari kita trading ya, hari ini tadi teman-teman di grup Telegram juga ya, balik lagi, semua posisi yang gue buka gue kan selalu share sama mereka ya. Gue buka juga bahwa modal gue selalu setiap hari 50, dan hari ini per sore tadi ya kita ambil 3 posisi bahkan ya kan, dari pagi kita buka sell, terus menyentuh angka berapa gue lupa, kemudian gue buka buy hanya satu candle aja, buka buy langsung close, kira-kira berapa tuh tadi ya, 20 pip mungkin ya, langsung gua sell lagi. Nah, itu menghasilkan hari ini profitnya 200-an% lah, 200%. Nah, itu sangat possible, makanya dengan apa, 5% 8% sehari itu sebenarnya sangat possible. Ya, jadi dari situnya bukan nggak mencurigakan dari situ ya. Yang bikin gua curiga itu ya itu, sinyalnya itu ada waktunya gitu. Itu hebat banget gitu. Bahkan bisa tahu jam sekian nih, bukan nih. Terus 2 menit 3 menit kemudian ini harus close dengan potensi 60 pip, 40 pip dan lain sebagainya gitu ya. Amazing lah itu. Oke, okay. Hal kedua yang mau gue sampaikan ya, apakah scam? Gue nggak bisa bilang kalau ini scam atau enggak. Tapi intinya kita harus
paham ya, kita harus paham bahwa semua broker itu memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh yang kita lihat di chart-chart yang udah ada. Oke, jadi setiap broker memiliki kemampuan untuk menggerakkan harga sesuka mereka. Oke, memiliki kemampuan. Apakah mereka lakukan atau mereka tidak lakukan? Ya kita nggak ngerti. Jadi tidak ada broker yang benar-benar bisa dibilang 100% itu pasti bersih gitu. Ya, gue nggak berani bilang kayak gitu. Oke, kita hanya bisa memilih yang terbaik. Jadi kalau misalkan kalian bilang, oh harus ada OJK-nya, harus ada lisensinya. Dari pengalaman gue, sebetulnya itu pun nggak menjamin si broker itu akan berbuat curang. Ya, tidak menjamin. Jadi balik lagi ya, intinya kita hati-hati sendiri sih. Kita hati-hati sendiri, jaga lot sendiri ya. Ini gue tunjukkan sedikit sama kalian deh. Jadi kemarin itu XAG USD ya, itu yang salah satu screenshotan yang gue dapat gitu ya, itu mencapai titik $35 ya. Padahal kalau kalian lihat nih di grafiknya, itu cuman $23 gitu. Jadi dikerek ke atas ya, siapa yang nggak MC, apalagi disuruh bukanya kan posisinya sell gitu kan. Bahkan ya ada salah satu orang itu kayak screen record gitu ya, screen record handphonenya itu pada saat open posisinya itu dia sampai ngomong, loh kan disuruhnya sell, salah posisi nih. Itu bukan salah posisi gitu, tapi itu dimanipulasi lah bisa dibilang. Harganya digerakin, yang menggerakkan siapa ya? Adalah mungkin yang menggerakkan. Karena nggak mungkin, kalau kita lihat di semua chart di trading view deh kita lihat, XAG itu kemarin nggak pernah menyentuh $35, hanya menyentuh $23. Kira-kira di $23 aja gitu loh. Jadi ya makanya kalian hati-hati lah, kalian hati-hati ya. Pilih broker pun harus yang hati-hati. Ya, nggak bisa gue bilang broker itu pasti 100% aman, ya nggak bisa ngomong gitu juga. Oke, sebelum kita lihat XAU-nya, ya puji Tuhan ya hari ini profitnya gila-gilaan. Ini ya, Matic naik kenceng. Ya, Matic naik kenceng. Terus ETH juga, ETH naiknya dari kemarin sih. Dari kemarin naik lumayan kenceng gitu ya, hampir tembus 4.000 ini, hampir tembus 3.800-an. 3.800 tembus, terus di bawah turun, ini sedang koreksi segala macam ya. Tapi ya puji Tuhan kalau misalkan kita pegang untuk jangka panjang, nggak jangka panjang banget ya, swing trade ya, mungkin 1 bulan 2 bulan, menurut orang-orang yang sudah berpengalaman katanya sih oke ya, kita coba aja. Tapi posisi sekarang ini kenaikannya puji Tuhan udah lumayan ya. Nah, tinggal XAU-nya nih. XAU ini lagi susah sebetulnya. Terakhir-terakhir ini pembacaan gue untuk trading itu memang agak sulit. Gitu. Apalagi kalau kita ngelihat nih, ini gerakannya kan ngeri banget nih kemarin nih. Ini hari apa nih ya? 2 hari lalu kayaknya. Gerakannya ngeri banget. Ya, kemudian kemarin ya gerakannya males banget, segitu-segitu doang. Hari ini pun mulai ada gerakan gitu ya. Dari pagi mulai merambat. Nah, terus tadi jam berapa? Mungkin siang gitu ya. Siang itu baru mulai penurunannya lumayan kenceng. Jadi kita dapat lumayan banyak sih tadi. Turun terus naik, pas koreksi kita langsung tutup, terus buka sell lagi ya. Kalau gue sih udah berhenti trading nih, jam segini udah berhenti trading karena profitnya udah 200% untuk hari ini, jadi udah cukup banget ya. Tapi kalau ditanya kedepannya gimana, jujur pada saat ini gue belum bisa ngomong ya, karena kemarin itu sebetulnya gue udah ngomong sama teman-teman di grup. Gue ada teori nih bahwa 1781 itu tersentuh lagi gitu ya. Ternyata bener tersentuh, tapi tersentuh terus ditembus langsung ke atas. Dan gue nggak expect bakal secepat ini. Ya jadi gue nggak bisa ngomong XAU-nya sideways atau naik atau turun, gue belum bisa ngomong ya. Ini bener-bener lagi kacau sekali sebetulnya. Kacaunya dalam arti pergerakannya itu liar banget, nggak bisa kebaca sama sekali. Ya, jadi buat kalian yang trading XAU juga lebih baik hati-hati ya. TP-nya pendek-pendek aja. Karena dari kemarin gue mencoba untuk TP panjang itu di atas 100 pip gitu ya, itu yang ada balik arah terus gitu. Prediksi udah bener balik arah gitu ya. Ya kita cuma bisa mencukupkan diri aja lah, jangan terlalu maruk untuk saat-saat seperti ini gitu ya.
Oke, so segitu video gue hari ini. Thank you buat yang udah dengerin and see you di video selanjutnya. Bye bye.